Kuna fi fadilatin nikahi, bermula bab nomor ke-25 menerangkan keutamaan nikah, gitu ya. Nikah pakai H kecil dong. Ya, nikah gitu ya. Gitu. Ya, kalau yang pakai bahasa Arab itu multi makhrajnya bener. Qabil tu nikah, begitu ya. Kalau pakai nikah ditolak. Kalau bangsa walinya jeli, penghulunya jeli, begitu nikah itu nggak boleh tuh, mutinya ditolak. Jadi bab nomor 25 menerangkan keutamaan nikah, gitu ya, nikah, kawin, nikah. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakat tajwija, barang siapa meninggalkan at-tajwija, menikah, kawin, makhafatal ailati, karena takut miskin, falaisa minna, maka tidak ada orang tersebut, minna atau bukan orang tersebut, minna daripada golongan kami. Jadi kata Rasulullah, barang siapa ada orang yang tidak menikah dengan sebab takut miskin, begitu ya, dia berpikir bagaimana nih ya, saya gajinya 1 juta, gajinya 1,5 juta, misal begitu ya, dipakai sendiri aja nggak cukup, kadang-kadang tengah bulan udah habis, ngutang lagi, dipakai sendiri, gaji saya nggak cukup, apalagi kalau saya nikah, kalau saya kawin punya bini, sendiri aja nggak cukup, apalagi berdua. Nanti udah punya bini, belum lagi bini sakit, siapa yang bayar berobatnya, begitu ya. Kemudian lagi nanti bini ngelahirin, siapa yang bayar persalinannya, belum selamatannya 7 bulannya, begitu ya. Belum nanti akekahnya, segala macam. Udah belum nikah belum, udah dipikirin ke depan, takut jadinya, makhafatal ailati, takut miskin ya, gitu, takut susah. Waduh, kalau begitu setelah dihitung-hitung kalkulasi, dia hitung di atas kertas, ternyata nikah itu membuat dia miskin, nikah itu membuat dia nggak bisa nyimpen duit, habis semua duitnya. Akhirnya dengan alasan dia takut miskin, dengan takut kekurangan, akhirnya orang tersebut tidak mau menikah. Ya, nikah kagak mau, jajan mah di rel kereta mau. Ya, ada kayak begitu ya. Ada tuh kadang-kadang. Ya, nikah kagak mau, jajan mah ya di rel kereta ya. Kalau dulu apa namanya di sini nih? Ada nih. Ya, apa? Kuburan tuh, berumpung ke sono apa namanya? Barkah. Barkah. Bayu. Isi ya, sono. Iya, Barkah ya? Barkah. Iya. Jajan, nikah kagak mau tapi jajan mah terus. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjanjikan, wa iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Itu ayat menggambarkan wa iyakunu fuqara'a, kalau mereka sekalian, kalau mereka fuqara'a, sebelum menikah mereka di dalam keadaan fakir, di dalam keadaan enggak punya, yughnihimullahu min fadli, Allah akan beri kekayaan kepada mereka. Berapa banyak orang yang kaya dengan sebab nikah. Berapa banyak orang yang punya dengan sebab nikah. Belum nikah mah rumah kagak punya, sampai paling terkecil sendok aja mah gelas kagak punya ya. Tapi begitu nikah, alhamdulillah, kebeli sendok, kebeli gelas, kebeli piring, begitu ya. Akhirnya apa? Kebeli rumah. Walaupun misalnya ngambil, ngeridit segala macamnya rumah, dia punya rumah. Dulu dia nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Waktu lagi bujangan, dia sendiri nyimpen duit kagak bisa, nabung duit kagak bisa. Alhamdulillah sekarang begitu rumah tangga, ternyata Allah akhirnya memberikan keluasan, nabung bisa, nyimpen duit bisa. Kenapa?
Karena di dalam nikah itu adalah berkah, ya. Jadi nikah itu berkah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menghitung itu secara matematika manusia. Kalau matematika manusia 2 dikurang 1, 1. 1 tambah 1, 2. Begitu ya, itu matematika manusia. 1 juta saya punya gaji, sendiri kurang. Kalau berdua berarti 1 juta bagi 2, 500.000, malah tambah kurang. Brojol anak, ya. Akhirnya 1 juta dibagi 3, tambah lagi lebih kurang lagi. Hitungan di atas kertas, hitungan matematika manusia. Padahal matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita sekarang bisa punya rumah, kalau sekarang bisa kita punya kendaraan, sekarang kita bisa nyimpen duit dan sebagainya, karena Allah simpen, Allah titipkan, Allah berikan keberkahan di dalam duit, di dalam harta yang kita dapatkan, begitu ya. Kalau Allah nggak simpen tuh berkah di dalam duit, di dalam harta yang kita punya, nggak ada yang nempel tuh. Bagaikan air yang jatuh dari atas kemudian jatuh ke atas daun talas. Jatuhnya gede, begitu nyampe di daun talas nggak ada yang nyangkut turun ke bawah. Gitu ya. Makanya yang belum nikah kalau pengen punya segala-galanya, ya, buru-buru nikah. Karena hitungan matematikanya Allah beda dengan matematika manusia. Kalau kita bilang 1 tambah 1, 2, tapi dalam matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tambah 1 bisa jadi 20, bisa jadi 50. Tambah 1, matematika manusia mengatakan 3, tapi matematika Allah Ta'ala berojol anak, keluar anak, berarti tambah 1, 3 orang. Maka hitungan matematikanya Allah bisa jadi 100, bisa jadi 70, gitu ya. Jadi begitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin. Kadang-kadang kita takut sebelum melangkah. Sama halnya dulu, misalnya kalau kita kuliah, ngedenger skripsi itu udah pusing. Ya, Cid? Wah, susah sama skripsi ini. Pusing dah gua. Susah ini. Apa ya? Belum dijalanin. Tapi begitu dia jalanin, ya, gitu. Tahu-tahu beres tuh skripsi, dia bingung lah. Ini gue bisa beres apa? Gue bisa beres skripsi nih. Gue bisa gue bisa wisuda, ya. Kenapa? Karena apa? Belum kita jalani. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Selama Allah yang ngatur rezeki manusia, selama Allah yang memberikan rezeki kepada manusia, jangan pernah kita takut. Karena nikah adalah sunnah Allah, nikah itu adalah sunnah Rasulullah, nikah itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka setiap kita menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka di dalam menjalankan perintah tersebut udah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disiapin rezekinya. Gitu ya. Buktinya banyak orang tuh waktu belum nikah nggak punya ya. Banyak orang belum nikah nggak punya, ya. Banyak orang tuh belum nikah nggak punya, nggak. Tapi buktinya begitu nikah, brek, ya. Segala macamnya punya. Waktu nikah dibilang kaya enggak ada orang yang manggil kaya. Tapi begitu dia nikah, brek, akhirnya orang manggil kaya. Dengan apa? Keberkahan nikah. Wahada gamun, dan bermula inilah hadis zanmun, pencelaan, ya, atau mencela, li'illatil imtina'i, karena alasan mencegah, la li asli tarki, tidak alasannya meninggalkan, ya. Jadi ini hadis mencela kepada orang yang mencegah nikah, bukan karena asal meninggalkan. Karena ada orang yang benar-benar dia asalnya meninggalkan, benar-benar dia tinggalkan nikah, satu, dengan sebab dia punya penyakit. Ya, naudzubillah, misalnya dia punya penyakit impoten. Gitu ya. Dari bujangan udah impoten, gak bisa diri punyanya.
Kemudian kalau saya nikah, maka akan menzolimi kepada istrinya, perempuan yang dia nikahin. Akhirnya dia tidak nikah. Itu namanya aslut tarki. Ya. Atau ini orang sudah menceburkan diri. Orang ini sudah menceburkan diri di dalam manisnya kholwah, di dalam manisnya berduaan, dalam manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya saya punya bini, maka akan mengganggu manisnya kholwah saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aslut tarki. Maka orang ini meninggalkan nikah. Berbeda dengan li'illatil imtina. Berbeda dengan illatil imtina, ini orang nggak ada alasan. Ya, impoten kagak, normal. Tiap pagi kalau bangun tidur, wah punyanya di diri, begitu ya. Ya Pul, pokoknya kalau ente Pul nong pengen tahu keperkasaan, pagi-pagi muti diri punyanya ya. Kalau pagi-pagi diri perkasa berarti. Normal. Ya, normal. Pagi-pagi diri kan Om? Ya. Ya. Tiduran. Tidur. Ya. Gitu ya. Nggak ada di alasan. Sehat, nggak ada impoten. Dia masuk dalam kholwah kepada Allah, bukan ahli kholwah dan sebagainya. Maka ketika dia tidak mau nikah, itu namanya illatul imtina. Begitu ya. Nah, yang zammun ini, yang masuk dalam kalimat man tarokat tajwida makhafatal ailati falaysa minna, adalah orang yang tidak nikah li'illatil imtina, bukan li'atli tarki. Gitu ya. Kada fil ihya'i, seperti inilah disebutkan dalam kitab Ihya. Wa qala an-nabiy sallallahu wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajwidu barakatun, bermula nikah, kawin yaitu barokatun, berkah. Gitu ya. Jadi nikah itu berkah. Apa itu berkah? An-numu waz-ziyadah. Berkah itu an-numu, berkembang biak, waz-ziyadah, dan tambah. Itu namanya berkah. Kalau istilah kita berkah itu nyangkut. Begitu ya. Nyangkut. Ada tapaknya. Ada apa namanya? Tapaknya. Ada bekasnya. Itu namanya berkah. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka menikahlah, karena di dalam nikah itu berkah. Berkah. Wal waladu rahmatun, dan bermula anak yaitu rahmatun, rahmat. Fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah oleh kamu sekalian auladakum, anak-anak kamu sekalian. Fa inna karamatal auladi ibadatun, maka sesungguhnya memuliakan anak adalah ibadah. Ya. Nikah itu berkah, anak itu rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semakin kita banyak anak, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu senang kepada orang-orang yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, ya. Jadi Rasulullah itu ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, ya. Rasulullah ubahi, Rasulullah itu bangga. Rasulullah bangga nanti pada hari kiamat, tatkala seluruh umat Rasul yang terdahulu, umat Nabi dari mulai zaman Nabi Adam berkumpul, mereka berkumpul pada nabinya masing-masing. Rasulullah bangga dengan umatnya, ternyata umat Rasul yang paling terbanyak daripada umat Nabi lah yang lain. Ya, begitu. Anak itu rahmat. Oleh karena itu muliakanlah anak kamu sekalian. Karena memuliakan anak adalah ibadah. Gimana cara mulain anak, begitu ya?
cara memuliakan anak, begitu ya. Mana cara memuliakannya? Dari awal. Apa cara memuliakan anak? Yang kita makan barang yang halal. Begitu ya. Itu memuliakan anak tuh begitu. Jadi memuliakan anak itu dari pertama yang kita makan barang yang halal. Maka ketika diolah oleh tubuh menjadi sperma, spermanya dari barang halal. Mana lagi kita memuliakan anak? Tatkala kita melakukan hubungan badan, kita mulai dengan doa Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Begitu ya. Namanya memuliakan anak. Anak kita muliain. Kemudian nanti begitu anak sudah ada di rahim istri kita, kita muliain. Kita muliain dengan apa? Kita muliain dengan ibadah. Kita muliain dengan baca Quran. Ya. Kita muliakan dengan mendengarkan, memperdengarkan sesuatu yang baik-baik kepada janin, kepada anak yang ada di dalam rahim istri kita. Dan ketika anak kita keluar, kita didik, kita muliakan anak kita dengan pendidikan yang layak buat anak kita. Itu namanya karomatal aulad, memuliakan anak. Jadi muliain anak bukan dengan materi, begitu ya. Jadi ngemuliain anak, baju bagus semua, paling mahal. Dibeliin mobil, dibeliin motor, bukan begitu. Memuliakan anak itu salah satunya tadi yang saya sebutkan dari pertama, dari proses sampai anak itu lahir. Termasuk pendidikan yang diberikan oleh kita sebagai orang tua kepada anak kita. Kalau kita memuliakan anak, maka pendidikannya kita jamin. Begitu ya, pendidikannya. Jangan takut. Ya, kalau kita ninggalin anak dengan ilmu, insya Allah anak kita hidup. Begitu ya. Kenapa ya? Kalau kita tinggalkan anak dengan harta, harta itu bisa habis. Gitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita takut. Takut bagaimana? Takut kita mendidik anak, padahal kita ada yang bisa kita jual. Contohnya begitu ya. Ada yang kita bisa jual, contohnya. Tapi sayang kita buat pendidikan anak kita. Sehingga anak kita nggak punya pendidikan. Nggak punya ilmu yang baik. Segala macamnya anak kita nggak didik. Karena apa? Sayang kepada harta dunia. Banyak kayak begitu. Ya. Kalau model saya di kampung-kampung saya. Di kampung sono lah. Wallahu a'lam kalau di Jakarta ya. Kalau di kampung, di tempat saya banyak kayak model begitu tuh. Ya, kayak model begitu banyak. Anaknya mesantren kagak. Ya. Nerusin sekolah juga kagak, cuman sampai SMP. Ya, atau cuman sampai SMA. Dipesantrenin kagak, padahal bapaknya contohnya sawahnya banyak, kebunnya banyak. Ya. Ibunya, emaknya disimpan di lemari juga banyak gram-graman. Ya, dia sayang buat pendidikan anak. Padahal harta yang dia kumpulin tatkala dibagikan kepada anaknya, harta itu akan habis. Tapi berbeda ilmu. Ilmu semakin banyak diamalkan, ilmu semakin banyak diberikan, maka ilmu semakin bertambah banyak dan semakin berkah. Begitu aja gitu ya. Jadi kalau kita pengen ngemuliain anak, karomatal aulad ibadah. Jadi muliainnya itu begitu, bukan ngemuliain dibeliin baju baru, handphone baru, ya, motor, bukan. Jadi kita jangan salah pemahaman dalam karomatal aulad memuliakan anak. Jadi muliain anak itu kayak begitu tadi. Ya. Pendidikannya biar bener. Ya. Jangan sayang urusan dunia, jangan sayang benda dunia, habis semua benda dunia mah. Ya, gitu. Makanya kalau kita nanti ya, kalau kita punya anak, kita ngomongin nah bapak nggak bisa ngasih harta warisan. Kebun bapak nggak punya, kontrakan bapak nggak punya, sawah nggak punya. Cuman yang bisa bapak berikan buat anak adalah ilmu. Kalau ilmu, anak ilmunya udah ada, dan Allah berikan kemanfaatan ilmu untuk anak, maka apapun yang anak inginkan nanti ke depan,
Allah akan berikan. Begitu ya. Banyak kayak begitu ya. Anaknya pendidikannya kurang, ya, itu pendidikannya nggak ada, orang tuanya mati, ditinggalin harta banyak, ya, kontrakan kebagian 20 pintu, misalnya, segala macamnya. Lama-lama kan kebutuhannya meningkat tuh, bener nggak? Lama-lama kebutuhan meningkat, akhirnya dari hasil kontrakan kurang. Keinginannya pun semakin gede ke depan. Akhirnya nggak mampu dia biaya, kontrakan dijual. Mulai dijual 1 pintu, jual lagi 2 pintu. Kalau punya tanah, jual lagi tanahnya 1 kotak, 2 kotak. Lama-lama habis loh harta warisan dari orang tuanya. Tapi berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu semakin banyak dipakai, semakin banyak diberikan, maka akan timbul keberkahan dan semakin akan banyak bertambah. Begitu aja udah. Jadi kalau kita pengen mulain anak, pendidikannya biar benar, ya, biar benar. Gitu. Jangan takut biaya. Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menanggung. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya baca sebuah hadis dalam kitab Nasaihud Diniyah. Rasulullah bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi." Sesungguhnya Allah menanggung li talibil ilmi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, birizqihi, dengan memberikan rizki kepada orang yang menuntut ilmu. Udah ada rizkinya. Gitu ya. Imma apa aja jalannya. Apakah memang Allah berikan langsung, Allah berikan jalan, atau kalau memang misalnya sampai waktunya mentok, akhirnya kita nggak ada yang bisa kita berikan, sampai kita ngutang dan Allah permudah ngutang kita, itu tetap tandanya Allah berikan rizki untuk pendidikan anak kita. Begitu aja udah ya. Gitu. Begitu, waduh gimana nih, nggak ada duitnya nih, ngutang. Ngutangnya digampangin, berarti rizki anak kita itu dalam menuntut ilmu Allah mudahin ngutangnya. Ya. Gitu ya. Wa qala alaihi